Selamat datang di channel Dosen Akuntansi Junior, channel untuk berbagi pengetahuan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin membuat jawaban dari soal untuk siklus lengkap laporan keuangan perusahaan jasa, ya. Dan ini soalnya, ini sudah saya buat soalnya di sini. Ini nanti akan kita buatkan dari jurnal sampai dengan laporan keuangan. Nah, jadi siklus lengkap untuk laporan keuangan perusahaan jasa. Nah, saksikan videonya ya, mudah-mudahan bisa membantu untuk memberikan pemahaman bagi pemula untuk laporan keuangan perusahaan jasa. Nah, baiklah, kita akan coba memposting ini. Ini saya sudah buatkan untuk kolomnya dan tanggal-tanggalnya sudah saya buatkan di sini sampai dengan tanggal 30 Januari. Nah, ini sampai tanggal 30 Januari ya. Nah, kita akan posting yang pertama itu yang dulu 1 Januari. Nah, 1 Januari di sini Amirah Fariza menginvestasikan asetnya ke dalam perusahaan berupa kas 55 juta, kendaraan 230 juta, peralatan senilai 10.500.000. Nah, berarti debit di sini ada 3. Yang pertama kas, nilainya 55 juta. Yang kedua ada kendaraan, nilainya 230 juta. Terus satu lagi peralatan. Peralatan senilai 10.500.000. Nah, karena di sini dibuat keterangan setoran modal awal, maka kreditnya di sini adalah modal ya. Jadi ini kita jumlahkan, sesuaikan antara debit dan kredit jumlahnya ya. Oke, berarti modal di store itu 295.500.000. Kita beralih ke tanggal 1 yang berikutnya. Dikeluarkan kas untuk mendapatkan perlengkapan kantor senilai 21.800.000 dan membayar iklan atau biaya iklan untuk 12 bulan ya. Jadi iklannya dibayar 12 bulan senilai 3.600.000. Bagaimana jurnalnya? Kita buat di jurnal ini. Tanggal 1 Januari dikeluarkan kas untuk perlengkapan, berarti perlengkapannya bertambah ya. Perlengkapan bertambah senilai 21.800.000. Nah, karena dia dibeli menggunakan kas, maka kasnya berkurang senilai 21.800.000. Jadi berikutnya dibayarkan untuk iklan. Nah, jadi kalau untuk iklan ini ada 2 pencatatan. Tapi karena di soal ini ada keterangannya ya, ada keterangan di sini, pencatatan beban dibayar di muka dicatatkan menggunakan metode beban dan pendapatan diterima di muka dicatatkan menggunakan metode hasil. Maka di sini kita catatkan tanggal 1 ini adalah beban iklan. Dan iklan tercatat senilai 3.600.000. Kas berkurang 3.600.000. Oke. Tanggal 1 siap, beralih ke tanggal 2. Tanggal 2 disepakati dengan PT Budi untuk pembinaan manajemen selama 5 bulan terhitung sejak Januari dengan biaya kesepakatan 55 juta. Oke. Berarti di sini disepakati ya untuk pendapatan jasanya. Jadi berarti di sini dari bulan 1 sampai bulan 5 ada 5 bulan. Berarti di sini ada kas yang diterima senilai 50%. Jadi di sini 55 juta dikali 50%. Kasnya 27.500.000, berarti piutang usaha 27.500.000 juga ya. Sama dengan yang ini. Oh, jadi kita buat 55 juta
dikali 50%. 27.500.000. Kreditnya adalah pendapatan jasa atau pendapatan usaha, sama ya. Ini kita jumlahkan, maka hasil kreditnya itu adalah 55 juta. Oke, tanggal 2 selesai, beralih ke tanggal 3. Tanggal 3 dibayar utang sewa, dibayar untuk sewa gedung kantor senilai 60 juta ya, untuk sewa 2 tahun terhitung bulan Januari. Jadi di sini pencatatannya dengan menggunakan beban ya. Beban sewa senilai 60 juta. Kreditnya kas. Oke. Selesai untuk tanggal 3. Jadi ada tanggal 3 berikutnya lagi. Dibeli peralatan kantor tunai. Berarti di sini ada peralatan yang bertambah karena dibeli. Peralatan kantor senilai 4.500.000. Karena pembeliannya tunai, maka kas yang berkurang ya. Kas berkurang 4.500.000. Kita lanjut ke tanggal 4 ya. Tanggal 4 disepakati dengan perusahaan PT Merbau untuk konsultasi keuangan manajemen selama 2 tahun terhitung sejak Januari 2018 dengan kesepakatan biaya konsultasi per bulan 15 juta dan langsung diterima kas 5 bulan. Oke. Jadi di sini ada kas diterima per bulannya itu adalah 15 juta ya. 15 juta dikali 5. Oke, 75 juta diterima kas. Berarti di sini ada pendapatan jasa 75 juta. Oke. Karena disepakati 15 juta ya per bulan, diterima 5 bulan. Jadi kasnya diterima 75. Jadi pendapatan jasa 75 juta juga. Beralih ke tanggal 4 berikutnya. Diterima jasa konsultan untuk PT iuran senilai 32 juta difakturkan untuk ditagih. Jadi di sini karena belum diterima masih difakturkan ya. Jadi ada piutang bertambah senilai 32 juta. Di sini pendapatan jasa atau pendapatan usaha senilai 32 juta juga. Oke. Lanjut tanggal 5. Tanggal 5 dikeluarkan biaya perjalanan karyawan senilai 2.500.000. Oke. Ada beban perjalanan karyawan senilai 2.500.000. Berarti kas berkurang 2.500.000. Karena dibayar, maka kas langsung berkurang 2.500.000. Oke, next tanggal 7 dikeluarkan kas untuk mendapatkan perlengkapan kantor senilai 1.400.000. Nah, jadi di sini ada bertambah perlengkapan senilai 1.400.000 dibeli secara tunai ya. Jadi kas berkurang 1.400.000. Next tanggal 9 dibeli komputer dan meja komputer berserta lemari file untuk kantor senilai 18.600.000 kredit. Nah, jadi di sini ada peralatan yang bertambah ya. Peralatan bertambah atau peralatan kantor boleh. Peralatan kantor senilai 18.600.000. Nah, karena dibelinya kredit tidak mengeluarkan uang, maka utang perusahaan yang bertambah. Utang usaha bertambah senilai 18.600.000 ya. Tanggal 11 diterima penagihan piutang senilai 10.500.000. Jadi di sini ada piutang yang tertagih senilai 10.500.000. Jadi kas bertambah 10.500.000. Piutang
dikreditkan atau piutang berkurang senilai 10.500.000. Nah, next tanggal 12 dibayar untuk premi asuransi selama 2 tahun senilai 3.600.000. Nah, ini juga dicatatkan sebagai beban ya. Beban asuransi senilai 3.600.000 untuk 2 tahun ya. Terus kreditnya adalah kas. Kas berkurang karena membayar beban asuransi senilai 3.600.000. Next, tanggal 13. Tanggal 13. Nah, tanggal 13 ya. Dibayarkan untuk biaya keamanan gedung 560 dan biaya reparasi gedung senilai 7.300.000. Jadi di sini ada beban keamanan gedung ya senilai 560. Terus ada lagi selanjutnya beban reparasi ya. Beban reparasi gedung senilai 7.300.000. Nah, kreditnya adalah kas. Kas senilai 560 ditambah 7.300.000. Jadi kasnya berkurang 7.860.000. Lanjut ke tanggal 14. Tanggal 14 dibeli perlengkapan kantor senilai 3.900.000. Jadi ada perlengkapan ya. Perlengkapan kantor senilai 3.900.000 tunai, karena tunai berarti kas berkurang senilai 3.900.000. Oke, next lanjut lagi. Ini tanggal 17 diterima kas ya atas jasa pembinaan akuntansi dan manajemen PT Ruffle senilai 28.400.000. Jadi di sini ada kas masuk dari pendapatan usaha atau pendapatan jasa senilai 2.400.000. Kreditnya adalah pendapatan jasa. Lanjut tanggal 19 diterima jasa konsultasi akuntansi dan manajemen PT Kiki selama 6 bulan terhitung Januari 2018 senilai 60.600.000. Ya, jadi di sini ada kas diterima dari pendapatan jasa senilai 60.600.000. Nah, kreditnya adalah pendapatan jasa senilai 60.600.000 juga. Oke, tanggal 24 ya. Tanggal 19 langsung ke tanggal 24. Ini ada tanggal 20 nih. Oke, berarti di sini ada tanggal 20, masih kurang kolomnya. Sebentar saya buat. Nah, di sini tanggal 20 ya. 20 Januari dibayar utang usaha senilai 2.800.000. Jadi di sini utang usaha berkurang senilai 2.800.000 karena dibayar ya. Karena membayar utang kas berkurang senilai 2.800.000. Oke. Lanjut tanggal 24. Tanggal 24 Amirah Fariza menarik kas untuk keperluan pribadi senilai 5 juta. Oke. Jadi di sini ada penarikan pribadi senilai 5 juta ya. Jadi kas berkurang senilai 5 juta. Oke. Lanjut ke tanggal 25. Tanggal 25 dikeluarkan untuk membayar biaya perjalanan karyawan terhitung transportasi
senilai 5.700.000. Nah, jadi di sini ada biaya perjalanan ya. Biaya perjalanan dan transportasi 5.700.000. Kreditnya adalah kas senilai 5.700.000 juga. Tanggal 27 dibayarkan biaya telepon, air dan listrik senilai 5.800.000. Nah, jadi di sini ada beban utilitas. Beban utilitas di sini senilai 5.800.000. Kas berkurang 5.800.000. Ini tadi kita buatkan beban saja ya. Beban perjalanan. Oke, karena pencatatannya menggunakan metode beban. Lanjut ke tanggal 28, dibayarkan gaji karyawan bulan Januari 6.300.000. Oke. Jadi di sini ada beban gaji senilai 6.300.000. Lanjut, kreditnya adalah kas. Oke, tanggal 29 dikeluarkan untuk biaya entertainment senilai 4.600.000. Jadi di sini ada beban entertainment senilai 4.600.000. Kreditnya adalah kas senilai 4.600.000 juga. Oke, terakhir tanggal 30 diterima jasa konsultan PT Liliti senilai 34 juta untuk pekerjaan 3 bulan dimulai dari Februari. Nah, kalau di sini jadi dicatatkan adalah kas diterima senilai 34 juta dari pendapatan jasa senilai 34 juta juga. Oke. Nah, ini jurnalnya sudah siap. Jadi kita akan posting jurnal ini ke buku besar ya.